Al-Ikhlas, surat sepertiga Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita tentang bagaimana makna surat Al-Ikhlas sebagai sepertiga Al-Quran. Simak sampai akhir video ya. Kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Terkadang Allah berikan keutamaan khusus untuk suatu umat, mengganti pendeknya umur mereka dengan tambahan pahala atas amalan-amalan yang mudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, di mana pahala yang didapatkan oleh pembacanya setara dan sebanding dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Yang mengherankan, sebagian dari mereka bukannya menjadikan hal ini sebagai pendorong dan motivasi untuk memperbanyak kebaikan serta bersemangat di dalamnya. Justru semakin malas dan futur dari melakukan kebaikan, atau ia hanya takjub saja dengan keutamaan tersebut, namun justru tidak mengamalkannya. Berikut ini adalah hadis yang menunjukkan Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang mendengar laki-laki lain membaca surat Al-Ikhlas dengan diulang-ulang. Pada keesokan harinya, ia mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkannya, seakan ia menganggap remeh surat Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Maka para sahabat pun berkata, "Bagaimana caranya kami bisa membaca sepertiga Al-Quran?" Nabi pun bersabda, "Qul huwallahu ahad." Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Lalu di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Berkumpullah, sungguh aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran." Lalu mereka satu persatu berkumpul. Kemudian Nabi keluar dan membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Lalu beliau masuk lagi. Sebagian sahabat pun berbisik kepada sahabat lainnya. Rasulullah pun bersabda, "Sungguh aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Sungguh aku mendapatkan kabar ini datang dari langit." Kemudian beliau keluar lalu bersabda, "Sungguh aku berkata, aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ketahuilah bahwa surat ini sama dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana memahami makna sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Makna dari hadis-hadis di atas, untuk memahaminya kita perlu mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara pahala dari sebuah perbuatan dan kedudukannya sebagai pemenuh kewajiban pada sebuah ibadah. Pahala adalah ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang hamba karena ketaatan yang ia lakukan. Adapun kedudukannya adalah mencukupkan satu hal dari yang lain dan memutuskannya sebagai penggugur atas sebuah kewajiban ibadah. Maka dapat kita pahami, membaca surat Al-Ikhlas memiliki pahala layaknya membaca sepertiga Al-Quran. Namun bukan berarti mencukupi dari membaca sepertiga Al-Quran secara hakiki. Oleh karena itu, jika semisal ada seseorang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, maka membaca Al-Ikhlas tidak mencukupi dan belum menggugurkan kewajiban nazarnya. Karena Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dalam hal pahala dan balasan, bukan dalam hal pencukupan dan pelepasan diri dari kewajiban nazar membaca sepertiga Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ke dalam 3 bagian. Sepertiganya berkaitan dengan hukum-hukum syariat, sepertiganya lagi berkaitan dengan janji-janji dan peringatan, dan sepertiganya terakhir berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan surat Al-Ikhlas yang sedang kita bahas ini syarat akan makna nama-nama Allah beserta sifat-sifatnya. Surat Al-Ikhlas turun untuk menjawab permintaan orang musyrikin Mekah yang meminta kepada Nabi SAW
untuk mendeskripsikan Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus somad." Seorang muslim pasti butuh dan tidak akan pernah terlepas dari hukum-hukum syariat, serta janji dan peringatan. Ia tidak akan sempurna dalam memahami keduanya, kecuali jika menelaah dan membaca kitab Al-Quran secara sempurna. Tidak mungkin orang yang hanya mencukupkan diri dengan surat Al-Ikhlas saja akan mengetahui kedua hal ini. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apa yang terkandung di dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, dan kisah-kisah, maka seluruh manusia membutuhkannya. Meskipun tauhid atau surat Al-Ikhlas itu lebih besar dan lebih agung kedudukannya dari semua itu. Jika seorang manusia butuh untuk mengetahui apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan apa-apa yang terlarang baginya dari perbuatan, atau ia butuh akan kisah-kisah, motivasi, dan janji, serta peringatan-peringatan yang bisa ia jadikan pelajaran, maka hal tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tauhid sekalipun tidak akan bisa menggantikan kedudukannya. Dan kisah-kisah yang ada juga tidak akan bisa menggantikan posisi perintah dan larangan. Begitu pula perintah dan larangan, maka tidak bisa menggantikan posisi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Semua yang Allah turunkan dari wahyu ini masing-masing pasti akan bermanfaat bagi manusia dan akan dibutuhkan oleh mereka. Apabila ada seseorang yang membaca Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Namun jenis pahalanya berbeda dengan jenis pahala yang akan didapatkannya jika membaca surat-surat yang lainnya. Bahkan bisa jadi ia akan butuh dengan jenis pahala yang dihasilkan oleh ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, ataupun ayat-ayat yang menceritakan kisah-kisah. Kesimpulannya, surat Al-Ikhlas tidak akan bisa menghalangi ayat-ayat lain dari Al-Quran dan tidak pula menggantikan posisinya. Kemudian, Syekh juga berkata, pengetahuan yang didapatkan ketika membaca seluruh ayat Al-Quran tidak akan bisa didapatkan hanya dengan membaca surat ini saja, surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya, mereka yang membaca seluruh ayat Al-Quran lebih utama dari mereka yang hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena jenis pahala yang didapatkan bermacam-macam. Meskipun orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali mendapatkan pahala yang sama banyaknya dengan mereka yang membaca seluruh ayat Al-Quran. Alhamdulillah, itulah makna dan penjelasan kedudukan surat Al-Ikhlas sebagai sepertiga Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari penjelasan tersebut. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.